Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Zaki, silakan masuk nak. Oh Zaki, dari mana tadi nih? Dari kelas kak. Oh dari kelas, belajar ya? Iya kak, tadi udah izin juga sama gurunya. Belajar sama siapa tuh? Sama guru sejarah kak. Oh enak lah ya belajar sejarah, bahas-bahas masa lalu. Ya enak gak enak kak, ini kak kalau lucu. Oh dalam banget tuh kayaknya. Ini kak, saya frustasi gitu, ngerasa nggak bisa berpikir nih, jadinya saya nggak bisa fokus gitu dan belajar. Oh, mengganggu banget itu kalau sampai ganggu fokus belajar. Ya kak, terus guru sejarah nyuruh saya datang ke sini, katanya konseling aja di sana katanya. Oh gitu. Terus waktu disuruh ke sini, Zaki jawab apa? Saya mikirnya benar juga kata guru sejarah gitu. Ini saya pergi ke BK daripada saya nggak fokus belajar. Berarti Zaki ke sini secara sukarela lah ya? Iya kak. Ah, baik. Sebelumnya Zaki udah tahu prosedur konseling itu seperti apa atau udah pernah ikut konseling sebelumnya? Sebelumnya belum kak. Belum. Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya kak. Oke, jadi kakak jelasin dulu. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan nanti ini disebut dengan konseling. Jadi konseling itu apa sih? Konseling itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam kita. Nah, seorang guru itu membantu konselir atau siswa yang datang kepada guru mereka untuk mengentaskan permasalahannya. Jadi konseling itu sendiri adalah misalnya datang ke guru BK, kayak Zaki ini datang ke kakak, dan Zaki disebut dengan konseling. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Iya kak, respon. Nah, jadi kakak harap nanti Zaki bisa cerita secara terbuka sama kakak, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kalau misalnya Zaki cerita ada yang ditutup-tutupi, jadi masalah asli yang lagi Zaki alami itu kita nggak tahu, jadi layanan yang diberikan juga kurang efektif kan. Nah, jadi kalau misalnya Zaki cerita secara terbuka, nanti masalah yang sebenarnya Zaki alami itu seperti apa, jadi kita bisa cari solusi yang tepat dan layanan bisa efektif. Kakak akan memberikan perhatian penuh ke Zaki. Nah, karena kakak akan memberikan perhatian penuh ke Zaki, jadi kakak harap Zaki bisa bercerita secara terbuka sama kakak. Gak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kalau misalnya Zaki ceritanya ada yang ditutup-tutupi, kita nggak tahu masalah yang sebenarnya Zaki alami itu seperti apa. Jadi layanan yang kakak berikan nanti itu kurang efektif. Kalau misalnya Zaki cerita secara terbuka, nanti kita tahu nih masalah Zaki sebenarnya itu seperti apa. Jadi kita bisa ketemu sama solusi-solusi yang tepat. Nah, jadinya layanan tuh bisa efektif diberikan ke Zaki nanti. Nah, kalau misalnya Zaki takut cerita ini bocor, tenang ya, karena permasalahan Zaki ini 100% akan kakak rahasiakan. Nggak bakal kakak ceritain ke siapapun, akan kakak jaga kerahasiaan ini dan nggak akan kakak bocorin ke siapapun tanpa seizin Zaki. Baik kak, saya paham. Nah, jadi bisa ya secara terbuka ceritanya nanti. Baik kak. Oke. Sekarang silakan Zaki, apa yang lagi Zaki rasain sekarang? Saya ngerasa sedih kak karena punya masalah sama teman dekat saya. Yang buat saya ngerasa sedih itu kayak dia nggak pernah ngeragain saya gitu. Oh, jadi ada masalah di hubungan pertemanan gitu ya? Gimana tuh cerita spesifiknya? Jadi kak, teman saya ini nggak pernah peka sama perasaan dan kemudian saya gitu. Padahal saya selalu jadi pendengar yang baik buat dia. Tapi giliran saya yang butuh tempat cerita, dia jarang gitu benar-benar ngedengarin saya waktu cerita itu. Kayak bersikap nggak peduli gitu kak. Iya, kakak paham gimana lelahnya rasanya ketika kita tuh nggak
dihargai, apalagi sama orang terdekat kita. Eh, apa ada momen khusus yang membuat Zaki merasa kurang dihargai? Pernah Kak, di waktu itu saya mengalami masalah keluarga sampai kabur dari rumah gitu. Jadi orang pertama yang saya pikirin itu ya sahabat saya gitu. Jadi saya pergi nemuin teman saya dengan niat pengen cerita gitu lah Kak. Ya. Waktu saya mau cerita, dia nunjukin respon seakan-akan dia males buat dengerin saya gitu. Jadi nunjukin seolah-olah dia ngerespon oh oke, gitu, kayak nggak ada itunya lah Kak gitu. Jadi dia seakan-akan lebih fokus ke HP daripada ke saya gitu. Jadi sedangkan waktu dia butuh dukungan saya gitu, saya selalu ada gitu. Tapi waktu saya butuh, dia kayak nggak pernah nanggepin gitu Kak. Akibat kejadian ini Zaki jadi ngerasa kesepian gitu ya, jadi ngerasa sendiri gitu ya Zaki. Iya Kak, jadi gitulah Kak. Apa setiap Zaki mau cerita atau mau ngobrol sama teman Zaki ini, apa dia selalu memberikan respon yang kayak gitu? Ya kalau ngobrol-ngobrol biasa ya dia masih ngerespon, ya nyambung lah gitu Kak. Tapi giliran saya mau curhat yang benar-benar butuh dukungan dia itu, dia selalu menghindar kayak kurang nggak kenal gitu Kak. Apa dampak besar yang Zaki rasakan karena masalah ini? Saya jadi ngerasa stres Kak, kepikiran terus karena ngerasa nggak ada yang peduli sama saya gitu. Namanya Zaki nggak ada teman yang lain. Enggak Kak, yang lain itu paling temen yang say hello doang gitu. Oh begitu, jadi dampak yang Zaki rasakan karena permasalahan ini, Zaki jadi ngerasa frustasi, ngerasa gak punya siapa-siapa, terus jadi nggak fokus gitu ngelakuin apa-apa sehariannya. Ya gitu lah Kak. Kalau gitu apa yang udah pernah Zaki lakuin untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya ingin masalah ini selesai secara baik-baik sih Kak, tapi belakangan ini komunikasi saya kurang baik gitu. Oh jadi ada ngobrol, kapan terakhir ngobrol? Ngobrolnya kemarin terakhir Kak. Terus gimana isi obrolannya? Saya usaha buat ajak basa-basi sih, tapi dia ngerespon dengan cuek gitu. Jadi saya ngerasa kesulitan gitu Kak buat dia benar-benar mendengarin saya gitu. Iya, kakak bisa ngerasain rasa frustasi yang Zaki rasain. Memang sulit ketika kita berbicara sama seseorang yang empati dan minatnya tuh gak sama kita. Iya Kak, menurut Kakak apa sih solusi yang baik buat menyelesaikan masalah ini? Kayak yang kakak tanya ke Zaki tadi, menurut Zaki sendiri, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Membangun hubungan yang lebih baik sih Kak, kayak saling mendengarin sama saling hargain aja gitu. Oh bagus sih itu Zaki, itu niat yang sangat bagus. Menurut Kakak bisa nggak sih saya membangun hubungan yang baik lagi gitu sama teman saya ini? Tentu saja bisa, kenapa tidak? Itu tergantung kepada cara Zaki berkomunikasi, karena kalau komunikasinya itu efektif dan bisa mengekspor perasaan yang sedang Zaki rasain ke lawan bicara, itu bisa menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan Zaki pada lawan bicara. Paham akan ketakutan dan kekhawatiran yang Zaki rasakan itu juga penting, namun bisa mengungkapkan perasaan dan kebutuhan Zaki secara jujur itu jauh lebih penting untuk memperbaiki hubungan. Saya ngerasa percaya diri sih kalau untuk melakukan gitu ya. Tapi saya juga khawatir gitu Kak, apa hubungan kami ini dapat baik kayak dulu gitu. Perbaikan hubungan itu Zaki membutuhkan waktu dan juga usaha dari kedua belah pihak. Jadi bisa aja teman Zaki itu memilih untuk nggak mau berubah,
Nah kalau misalnya kasusnya kayak gitu, jadi Zaki bisa mengeksplor hubungan pertemanan Zaki, hubungannya itu sehat atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, Zaki yang bisa memilah hubungan ini, bisa hubungan pertemanan Zaki masih bisa dilanjutin atau enggak. Saya bakalan mempertimbangin itu juga Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kakak yakin Zaki pasti bisa ngelakuin. Oke. Kakak dukung Zaki 100%. Terima kasih Kak. Setelah kita berdiskusi tadi, gimana perasaan Zaki sekarang? Saya merasa lega sih Kak karena ada yang dengerin ceritanya saya gitu. Terus saya pun juga jadi dapat menemuin jalan solusi buat masalah saya ini gitu. Langkah yang akan Zaki ambil ke depan apa? Abis ini kayaknya saya bakal ngajak teman saya buat komunikasi ngebahas masalah ini Kak. Ini kan Zaki baru pertama kali nih ke konseling ya kan? Iya, Kak. Gimana menurut Zaki konseling ini? Ternyata konseling itu nggak semenakutkan yang dibilang-bilang orang Kak. Kita udah bisa nih kita simpulin pembicaraan kita hari ini. Udah Kak, bisa. Oke, jadi kesimpulannya Zaki memiliki permasalahan terkait hubungan pertemanan, yang dimana akibat permasalahan itu membuat Zaki jadi nggak fokus ngelakuin apa-apa sampai nggak fokus juga belajar. Yeah. Dan Zaki juga udah membuat rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan Zaki. Untuk pertemuan selanjutnya, bisakah kita bertemu untuk mengevaluasi rencana-rencana yang Zaki sebutkan tadi? Bisa Kak, bisa kita jadwalin kalau buat itu. Kapan tuh kira-kira kita bisa ketemu lagi? Mungkin kita bisa ketemu di minggu depan sih Kak. Oke, kita ketemu ya minggu depan. Untuk sementara ini, apa ada yang mau Zaki sampaikan lagi? Saya rasa udah cukup. Oke, udah cukup. Nggak ada lagi dia yang mau disampaikan. Udah cukup. Nanti kita udah bisa nih kita akhiri konseling kita hari ini. Kak ucapkan terima kasih banyak ke Zaki karena udah mau datang ke kakak, udah mau percaya sama kakak, juga udah mau cerita terbuka sama kakak. Kak terima kasih banget ya. Ya, saya juga terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak doain semoga Zaki lancar untuk melaksanakan rencana-rencana yang udah Zaki bilangkan. Oke Kak, saya pamit dulu ya. Ya, habis ini mau kemana? Saya mungkin masuk kelas lagi. Masih ada pelajaran sih Kak. Oke, semangat belajarnya ya. Oke, Kak. Ayo kakak. Ayo.